Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Bapak, perkenalkan nama saya Sumiati. Saya mahasiswa dari Universitas Waletehan. Di sini saya akan melakukan wawancara atau ngobrol sama Bapak mengenai tentang perkembangan keluarga Bapak. Kontrak waktunya kurang lebih 10 menit ya Pak ya? Iya, silakan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sedia ya Pak ya. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan saya Eka. Pak Eka ya? Iya. Bapak Eka umurnya berapa tahun Pak? Sekarang baru 27 ya, jalan 27 tahun. Bapak sebagai kepala keluarga di Iya, sini? betul. Ya, kepala keluarga ya. Alamatnya dari mana Pak? Dari Kampung Caringin RT 22 RW 3. Kampung Caringin. Ya, Bapak kalau boleh saya tahu apa pekerjaan yang sedang Bapak tekuni saat ini Pak? Kalau sekarang saya cuman bertani aja ya, kayak dan sumber dagang ya. Untuk pekerjaan sampingan apakah Bapak punya? Iya, paling ngejual hasil taninya aja itu di pasar gitu. Jadi sudah ditani kemudian dijual ya Pak ya? Betul. Iya. Bapak kalau boleh saya tahu, maaf nih ya Pak, Bapak agamanya apa Pak? Islam ya. Islam ya. Kalau di sini mayoritas sukunya apa ya? Di sini lingkungannya orang-orang Sunda ya semuanya ya. Sunda ya. Iya, Bapak rata-rata sendiri orang Sunda ya? Iya. Iya, Sunda. Kemudian ada nggak sih Pak kebiasaan-kebiasaan yang di keluarga Bapak lakukan yang berlandaskan agama? Seperti contohnya kalau misalkan anak Bapak habis main itu kalau masuk rumah harus cuci tangan dulu, itu ada nggak Pak? Ya, di setiap agama mungkin semua agama ya pasti mengajarkan kita buat berperilaku bersih gitu ya. Seperti di agama saya juga sama gitu, kita itu harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Jadi ada ya Pak ya Iya, kebiasaan-kebiasaan itu pasti ya? itu pasti. Ya. Kemudian bahasa apa sih Pak yang Bapak lakukan dalam keluarga ya, di rumah gitu? Bapak itu menggunakan bahasa apa kepada istri atau kepada anak-anak Bapak? Iya, kalau misalkan di rumah sih sama keluarga pakai bahasa Sunda ya. Kalau sama anak-anak kita biasain pakai bahasa Indonesia gitu supaya tahu gitu bahasa nasional kita itu apa gitu. Kalau bahasa Sunda kan bahasa sehari-hari ya, bisa digunakan kapan saja gitu. Ya. Kalau sama masyarakatnya Pak? Ya pasti bahasa Sunda, kecuali kita kedatangan tamu yang dari luar daerah kita pasti pakai bahasa Indonesia. Jadi dikondisionalkan aja ya Iya, Pak ya? bahasanya. Ya. Kemudian jarak dari rumah Bapak ini ke pelayanan kesehatan puskesmas atau rumah sakit itu jaraknya berapa? Kira-kira 1 kilo ya, paling dekat dari rumah sih. Nggak sampai 5 menit ya, nggak sampai 5 menit. Dekat ya. Kemudian apakah Bapak untuk beraktivitas atau Bapak pergi kerja atau Bapak menggunakan transportasi apa Pak? Kalau buat bekerja, kalau saya kan ke sawah ya atau ke kebun, itu paling pakai motor aja. Kalau ke pasar biasanya membawa hasil padi buat dijual, itu saya suka nyewa mobil ya ke pasar gitu. Kemudian kalau boleh saya tahu nih ya Pak ya, dari tadi pekerjaan yang Bapak bilang itu hasil per bulannya berapa Pak? Kalau bersihnya sih ya dihitung modal sama semuanya gitu, ongkos semuanya itu paling sisa buat saya itu 5 juta gitu. Itu udah bersih gitu ya, yang uang yang saya terima selama 1 bulan dari hasil panen gitu sama penjualan gitu. 5 juta ya. Tapi dari hasil itu apakah ada pengeluaran rutin di dalam keluarga? Ya itu pasti ada pengeluaran rutin setiap bulannya, kayak biaya anak buat sekolah gitu ya, bayar cicilan motor, bayar air, sama kebutuhan yang lainnya gitu. Jadi kebutuhan keluarganya terpenuhi ya? Iya, alhamdulillah terpenuhi. Di keluarga Bapak, apakah anggota keluarganya ada yang menggunakan alat bantu seperti alat bantu dengar atau tongkat? Oh, ada. Nenek saya pakai kursi roda karena beliau udah tua ya, udah sepuh gitu, hampir 70 tahun gitu umurnya. Oh, neneknya tinggal satu rumah sama Bapak? Iya, ya? betul, tinggal satu rumah. Bapak untuk saat ini apakah ada
penyakit yang sedang bapak keluhkan? Ya paling cuman ini aja ya, kalau bangun tidur tulang belakang itu sakit gitu ya, terus sendi-sendi itu sakit. Kenapa itu ya saya juga kurang tahu, mungkin karena kebanyakan aktivitas atau apa gitu ya. Kecapean juga mungkin kali ya, Iya. Pak ya. Kemudian ini maaf saya akan menanyakan tentang masa dulu Bapak ya. Bagaimana sih Pak kondisi Bapak sebelum menikah dan setelah menikah dan setelah punya anak? Yang pastinya sangat berbeda ya. Waktu dulu kan kita belum memikirkan masalah keuangan karena masih dibayarin orang tua ya, masih remaja, namanya juga masih bebas gitu pikirannya. Nah setelah menikah baru ada perbedaan. Oh ternyata ada tanggungan gitu yang harus kita pertanggungjawabkan, itu seperti menafkahi istri. Belum lagi kita nanti punya anak, berhubung saya punya anak sekarang harus menafkahi anak juga, harus ngasih uang jajan buat sekolah, biayai anak sampai lulus sekolah juga, itu udah termasuk tanggung jawab yang harus saya tanggung gitu. Jadi berubah menjadi yang lebih baik ya Pak ya? Iya, Ya. harus itu mah. Bapak apakah di dalam keluarga Bapak anggota keluarganya itu dalam berkomunikasi itu baik? Ya lumayan baik, cuman kalau saya pribadi ya nggak banyak omong gitu sama orang, cuma seperlunya aja. Tapi ketika ada pembicaraan yang emang seharusnya dibicarakan gitu, atau istri saya mau ngobrol gitu sama saya, atau cerita ada masalah apa gitu, pasti saya dengerin gitu. Sebaliknya juga gitu. Jadi saling jadi pendengar ya Iya. Pak ya. Kemudian apakah di keluarga Bapak masing-masing anggota punya peran nggak Pak di dalam keluarga? Peran itu yang sekarang kelihatan ya, semuanya pasti punya peran, cuman yang fungsional itu cuman saya sama istri gitu ya, dua itu di rumah gitu. Yang lebih berperan gitu Iya, ya. yang lebih berperan gitu. Bapak kira-kira ada nggak kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan di dalam keluarga Bapak? Baik itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang kurang baik? Ada sih ya kebiasaan. Yang pertama nih yang kurang baik dulu menurut saya ya, saya pribadikan sebagai perokok ya di rumah. Mungkin karena saya merokok, orang-orang yang ada di rumah itu jadi ikutan jadi perokok pasif ya, itu hal yang kurang baik. Ya kebiasaan baiknya banyak sih. Kita selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang gerak istilahnya, seperti beres-beres rumah itu kan gerak juga ya, masuknya olahraga. Terus seperti saya kan bertani gitu, istri juga suka bantuin saya gitu ke sawah gitu. Seperti anak kan sering main di luar gitu, itu kan kebiasaan baik ya. Di rumah sih paling cuman itu aja, melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak gerak gitu ya. Jadi kebiasaan yang kurang baiknya ada gitu ya, jadi sama-sama. Bapak gimana sih di dalam keluarga Bapak, anggota keluarganya nih, cara menunjukkan kasih sayangnya, cara menunjukkan perhatiannya, itu gimana? Apakah, maaf sebelumnya Bapak punya anak berapa Pak? Baru satu ya. Baru satu ya? Iya, baru Itu gimana sih Pak, kayak misalkan mamah dan anaknya, istri Bapak dan anak Bapak, apakah mereka akrab? Kan ada tuh keluarga yang anaknya akrabnya sama mamahnya aja, sama bapaknya kurang gitu. Itu gimana cara menunjukkannya? Itu gimana ya, kalau misalkan itu beda-beda ya setiap orang. Kalau saya kan lebih ke diem ya orangnya ya, nggak terlalu menunjukkan bahwa saya sayang sama istri gini enggak. Kalau saya sih lebih ke memperhatikan apa yang bakalan istri saya ini bakalan bener atau enggak nih ke depannya gitu. Misalkan tindakan apa nih yang bakalan dia lakuin, itu saya perhatiin dulu gitu. Misalkan istri saya nih mau pergi ke pasar gitu, bawa motor tapi nggak pakai helm, itu pasti saya marahin. Itu salah satu apa namanya ya, salah satu bentuk rasa sayang saya sama istri saya. Sama anak saya juga sama, karena saya nggak banyak omong, paling memperhatikan apa namanya, setiap apa yang mau dikerjakan gitu sama mereka gitu. Ya. Kemudian apakah di keluarga Bapak menanamkan kedisiplinan, contohnya kayak misalkan anak Bapak kalau misalkan habis makan tuh harus langsung dicuci piringnya gitu, atau setiap anak Bapak melakukan hal yang baik, apakah Bapak dan istri Bapak sebagai orang tua memberikan penghargaan sama anak Bapak, atau anak Bapak melakukan kesalahan, apakah kalian sebagai orang tua memberikan hukuman kepada anak Bapak atau gimana Pak? Sepertinya kalau buat
hal itu baru mau saya lakukan ya, karena saya kan baru berumah tangga juga gitu ya. Tapi ada gitu, ada beberapa hal yang saya lakukan seperti apa ya, mengajari anak untuk bertanggung jawab gitu, mengajari anak untuk disiplin gitu. Seperti setelah kita udah mandi gitu ya, mau ganti baju, itu bajunya langsung ditaruh ke tempat baju yang kotor gitu. Atau misalkan setelah dari luar main harus mandi gitu, biasain jam 5 sore sudah pulang gitu. Seperti itu sih saya mengajarin, sama ke istri saya juga gitu. Kalau misalkan mau keluar harus bilang dulu gitu sama saya. Kalau misalkan ada pekerjaan hari ini harus dikerjakan hari ini, jangan ditunda-tunda sampai hari besok gitu, nantinya pusing gitu. Bapak, bagaimana keluarga Bapak dapat memenuhi kebutuhan keluarga itu dengan penghasilan Bapak yang tadi Bapak sebutkan? Ya kita bikin apa ya, bukan bikin jadwal ya namanya, bikin daftar kebutuhan itu, kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan tersier. Itu kan kita pasti memenuhi kebutuhan pokok dulu nih. Apa nih yang kita harus beli pertama? Masa kita nggak punya minyak kita beli motor, saya kayak gitu. Jadi harus direncanakan gitu, apa yang harus kita beli terlebih dahulu. Setelah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau primernya, baru kita beralih ke kebutuhan tersiernya gitu. Berarti mendahulukan kebutuhan ya? Ya. Jadi supaya tercukupi terlebih dahulu gitu, sandang pangan sama papanya gitu. Baik Bapak, sebelumnya apakah Bapak sebelum punya anak yang satu ini, apakah Bapak punya rencana pengen punya anak berapa gitu sama istri Bapak? Ya enggak sih, belum terpikirkan, tapi buat saat ini satu aja dulu gitu ya. Satu aja dulu ya Pak. Kemudian apakah keluarga Bapak, bagaimana sih keluarga Bapak dalam memelihara kesehatan? Ya paling kalau misalkan mengeluh sakit, kita langsung kontrol itu ke puskesmas itu, langsung konsultasi gitu ya, ke klinik atau misalkan ke puskesmas terdekat gitu. Jadi langsung ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana keluarga Bapak dalam menghadapi situasi yang misalkan stres itu gimana Pak? Kita itu apa ya, paling ngomong sama orang tua ya, kalau misalkan lagi ada masalah. Karena pada kondisi seperti itu nggak mungkin kita bisa nyelesain masalah cuman di lingkungan rumah aja gitu, harus ada keterlibatan orang lain juga gitu. Paling itu aja. Baik Bapak, ini wawancaranya udah selesai ya Pak ya. Ini sebelumnya saya terima kasih sama Bapak udah mau meluangkan waktunya, udah mau berbagi pengalaman dan menyampaikan informasi ya Pak ya. Sama-sama. Sebelumnya saya pamit ya Pak ya. Baik. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.